Halo semuanya, di video kali ini saya akan melakukan eksplorasi modul Product Display Default Code pada modul Point of Sale di Odoo 16. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan eksplorasi, kita harus terlebih dahulu menginstal modul Point of Sale Product Display Default Code. Modul add-on ini dibuat oleh Odoo Community Association atau OCA, Accretion, dan Factor Libre. Kemudian, kita juga harus memperhatikan aplikasi atau modul-modul yang harus kita miliki sebelum kita melakukan eksplorasi, yaitu modul point of sale, modul inventory, dan juga modul invoicing. Nah, di sini saya telah melakukan instalasi modul ini. Cara melakukan instalasinya sama seperti pada video-video kemarin. Dapat dilihat bahwa pada folder lokal Odoo 16/server/odoo/advanced telah terdapat folder POS Product Display Default Code. Hal ini menandakan bahwa modul tersebut telah ada pada Odoo lokal saya. Kemudian selanjutnya kita juga akan memeriksa apakah kita telah memiliki required apps yang dibutuhkan untuk menggunakan modul add-on ini. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa required apps dari modul add-on ini adalah point of sale, inventory, dan juga invoicing. Maka kita akan mengecek ketiga modul tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa point of sale telah ada, kemudian inventory juga telah ada, dan juga invoicing telah ada juga. Nah, kita akan melakukan skenario ini sebanyak 2 kali. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivasi modul add-on, dan yang kedua setelah kita telah melakukan aktivasi modul add-on. Karena modul add-on ini hanya akan merubah tampilan Odoo sehingga skenario yang kita gunakan sebelum dan sesudah akan sama persis. Yaitu yang pertama, pelanggan melihat daftar produk chair yang ditawarkan pada Jakarta Bridge. Kemudian yang kedua, pelanggan membeli produk sebagai berikut. Yaitu yang pertama, conference chair aluminium sebanyak 10 unit, conference chair steel sebanyak 20 unit, office chair sebanyak 30 unit, dan office chair black sebanyak 5 unit. Kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran. Dan yang terakhir, pelanggan akan meminta invoice untuk di-print. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka modul point of sale, kemudian kita akan mengklik continue selling yang ada pada Jakarta Branch. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tampilan pada point of sale dalam daftar produk, kemudian di sini juga ada order list. Kemudian karena tadi kita ingin membeli conference chair aluminium sebanyak 10, kemudian conference chair steel sebanyak 20, kemudian office chair sebanyak 30, dan juga office chair black sebanyak 5 unit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tampilan dari point of sale tidak memunculkan internal reference dari tiap produk, baik dalam produk list dan juga dalam order list. Nah, karena dalam order list kita telah memasukkan semua produk yang ingin dibeli oleh pelanggan, maka kita akan lanjut ke payment. Oh iya, sebelumnya untuk customer kita akan mengisi customer-nya sebagai Azure Interior. Kemudian kita akan lanjut ke payment, lalu kita akan pilih bank, kemudian kita akan melakukan validate. Nah, di sini karena Azure Interior atau customer ingin receipt-nya di print, maka kita akan klik print receipt. Berikut merupakan receipt yang akan di print. Dapat dilihat bahwa dalam tiap produk tidak terdapat internal reference dari produk tersebut. Dan kita save. Nah, karena kita telah menyelesaikan skenario sebelum modul add-on diaktifasi, sekarang kita akan melakukan skenario setelah modul add-on diaktifasi. Untuk melakukannya, kita perlu untuk kembali ke dalam modul point of sale. Kemudian kita buka configuration, settings. Nah, di sini apabila kita telah melakukan aktivasi modul add-on display default code, maka akan muncul checkbox display default code pada bagian POS interface. Kemudian klik display default code, kemudian klik save. Nah, kita harus kembali lagi ke dalam dashboard dan kembali lagi ke dalam point of sale Jakarta Bridge. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat tampilan yang berbeda
dengan yang sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa dalam product list, kita dapat melihat internal reference dari masing-masing produk, yaitu conference chair aluminium yaitu Ecom 12, conference chair steel yaitu Ecom 12, Ecom 13, office chair black yaitu furniture 0269, dan office chair yaitu furniture 7777. Untuk melakukan pembelian sama saja seperti sebelumnya, kita akan masukkan tiap produk sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Karena conference chair steel sebanyak 20 unit, kemudian conference chair aluminium sebanyak 10 unit, office chair black sebanyak 5 unit, dan office chair sebanyak 30 unit. Nah, di sini kita juga dapat melihat perubahan tampilan pada order list. Sebelumnya, order list tidak memiliki internal reference, tapi di sini sekarang order listnya telah memiliki internal reference. Nah, kita masukkan customer-nya sama seperti sebelumnya, yaitu Azure Interior. Kemudian kita akan lanjut ke payment. Untuk payment, kita akan memilih metode bank sama kayak yang tadi. Dan yang sekarang kita juga akan melakukan print receipt. Di sini dapat dilihat bahwa receipt yang kita dapatkan berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tidak memiliki internal reference, sementara yang sekarang kita telah muncul internal reference dari masing-masing produk. Nah, dari eksplorasi yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa modul add-on product display default code akan memberikan perubahan pada tampilan atau user interface pada UD 16. Yaitu dengan memunculkan internal reference dari masing-masing produk pada modul point of sale, yaitu lebih tepatnya pada halaman product list, order list, dan juga pada receipt. Sekian eksplorasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat membantu teman-teman. Terima kasih.